Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadan dengan NPM S1D019075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk memasukkan instruksi analisis pada software Shazam dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana dengan pendekatan matriks. Yang kedua itu untuk mendapatkan hasil estimasi model regresi sederhananya. Yang ketiga itu untuk menguji variabel bebasnya apakah berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Oke, kita lihat saja di lembar kerja pada ekonomi metrika ketiga. Itu pada lembar kerja ketiga itu yang pertama kita lakukan itu ialah kita memasukkan instruksi Shazamnya dengan pendekatan metrik. Ini dia pada lembar kerjanya sudah saya masukkan. Terus yang kedua kita menuliskan hasil estimasi regresi sederhananya sudah didapat. Sudah itu yang ketiga kita menghitung nilai T hitung dengan beta 0 dan T hitung beta 1-nya apakah bisa berpengaruh nyata atau tidak. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Kita langsung saja masuk ke software Shazamnya. Ini adalah software Shazam. Ini adalah hasil dari analisis yang telah saya lakukan sebelumnya dengan editornya seperti ini. Ini adalah editornya. Sebelum saya memasukkan di sini, saya telah menyimpan editor ini pada Microsoft Word. Ini dia pada Microsoft Word. Pada Microsoft Word. Nah, saya sudah menyimpan editornya dengan pada Microsoft Word, sehingga ketika saya ingin membuka software Shazamnya, saya tinggal mengcopy ini sehingga langsung bisa untuk dianalisis sehingga lebih mudah dilakukan. Baik kita melihat pada software Shazamnya. Kita harus mengetahui arti dari setiap instruksi ini, yaitu yang pertama, instruksi ini mengartikan letak, posisi dan nama pada file yang kita simpan data cross section dalam format div. Terus sampel 1 sampai 30 ini artinya bahwa sampel kita itu berjumlah 30. Terus read 30 ini artinya untuk menginstruksikan pada Shazam untuk membaca variabel-variabel pada file div-nya. Terus ini artinya, instruksi ini artinya untuk membuat vektor dari 30 sampel menjadi 1. Terus instruksi ini artinya menginstruksikan Shazam untuk membentuk satu matriks yang diberi nama elemen E1T. Terus yang ini artinya untuk menginstruksikan pada vektor Shazam pada Shazam untuk menginstruksikan vektor Y menjadi atau sama dengan YT. Terus yang ini artinya instruksi ini untuk menghitung nilai beta dengan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya print beta hat ini artinya menampilkan hasil estimasi. Terus ini artinya untuk menghitung nilai error. Terus yang ini artinya untuk menghitung nilai topping kuadrat. Terus yang print seek to hat ini artinya untuk mencetak hasil perhitungan sebelumnya. Terus yang ini artinya untuk menghitung varian beta. Terus yang ini artinya untuk mencetak hasil perhitungan. Terus yang ini artinya matriks teror ini artinya untuk menghitung akar dari elemen diagonal COVD. Terus print teror ini artinya untuk mencetak hasil analisis kita. Terus yang terakhir itu instruksi stop, itu untuk menghentikan software Shazam untuk menganalisis.
atau instruksi terakhir. Selanjutnya setelah kita mengetahui data-data ini atau instruksi-instruksi ini artinya, maka kita klik tombol run. Klik tombol run ini untuk mengetahui hasil analisisnya. Nah, didapat hasil analisisnya seperti ini. Didapat nilai beta heart-nya, terus didapat juga nilai sterornya. Sehingga dari beta heart dan steror ini kita bisa mengetahui nilai T hitungnya. Pada analisis ini sudah benar, tidak ada kesalahan. Maka kita lihat lagi pada lembar kerja. Didapat nilai beta H tadi yaitu 28.20818 dengan 29.14498, dengan nilai steror tadi ini di bawahnya 4.222.917 dengan 5.047351. Ini adalah hasil estimasinya setelah kita masukkan instruksi sebelumnya, instruksi ini. Sehingga yang nomor 3, kita bisa mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Untuk mencari T hitung beta 0 ini, maka kita membandingkan atau membagikan nilai dari beta heart dibagi dengan nilai steror, sehingga didapat nilai beta 0 sama dengan positif 6.679 dan T hitung beta 1 itu 5.774. Untuk mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya, maka kita lihat dari nilai T hitung dari hipotesis 0, apakah beta 0-nya sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka variabelnya tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Sudah itu, jika beta 1-nya tidak sama dengan 0, maka variabelnya berpengaruh nyata. Pada hasil ini didapat nilai beta 0 itu tidak sama dengan 0. Artinya variabel ini atau hipotesis ini berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Terus T hitung beta 1 ini didapat nilainya positif, tidak sama dengan 0. Artinya ini tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Baiklah, kita lihat lagi pada lembar Shazamnya. Ini adalah lembar Shazam tadi. Setelah kita mendapatkan hasilnya tadi pada lembar kerja Shazam ini, nilai sterornya dapat dan beta heart-nya dapat, maka kita bisa mendapatkan nilai estimasi modelnya dan nilai T hitung dan mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Fajri Ramadan. Perhatikan ekonometrika pada hari Senin jam 9 sampai dengan jam 11. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.